Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Robbani. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam dengan NIM 21420 14039. Jadi di sini saya itu ingin menjelaskan mengenai materi yaitu perkembangan sosial, emosional dan juga moral gitu. Jadi pertama itu ada perkembangan, apa itu perkembangan sosial? Nah, jadi perkembangan sosial itu adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan serta menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Nah, ini mencakup keterampilan komunikasi, kerjasama serta memahami peran dan norma dalam masyarakat. Kemudian ada perkembangan emosional. Jadi perkembangan emosional itu adalah sebuah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola dan mengekspresikan emosi secara sehat gitu. Nah, ini mencakup kemampuan mengontrol emosi, memahami perasaan orang lain, dan juga menyesuaikan reaksi emosional terhadap situasi yang berbeda. Kemudian ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini adalah proses pembentukan nilai-nilai, norma, dan juga etika yang membentuk perilaku individu dalam kehidupan sosial. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang benar dan salah, pengambilan keputusan yang etis, serta kemampuan bertanggung jawab terhadap tindakan diri sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, jadi yang pertama itu ada keluarga. Ini pola asuh, hubungan dengan orang tua, dan juga nilai-nilai yang diajarkan dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya ada tahapan perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini dimulai dari 0 sampai dengan 1 tahun. Di sini orang bayi mengembangkan rasa percaya kepada pengasuh mereka jika kebutuhan dasar dipenuhi dengan baik. Kemudian tahap kedua itu ada kemandirian versus rasa malu dan ragu. Ini di umur 1 sampai dengan 3 tahun. Di tahap ini anak mulai mengembangkan kemandirian dalam melakukan tugas-tugas sederhana. Kemudian tahap ketiga itu ada inisiatif versus rasa bersalah. Ini dari umur 3 sampai dengan 6 tahun. Dan di tahap ini anak mulai menunjukkan inisiatif dalam aktivitas dan interaksi sosial. Kemudian tahap keempat itu kerajinan versus rasa rendah diri. Ini biasanya dimulai dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Dan di sini anak mulai mengembangkan keterampilan dan merasa bangga dengan pencapaiannya. Kemudian ada identitas versus kebingungan identitas. Ini biasanya dimulai dari umur 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, di sini seorang anak atau yang sudah mendekati remaja, sudah remaja mulai mengeksplorasi identitas dan peran sosial mereka. Selanjutnya, perkembangan emosional anak. Nah, perkembangan emosional anak ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh pengalaman serta interaksi sosial mereka. Nah, di masa pertama itu ada di usia dini. Nah, pada tahap ini, seorang anak itu mulai mengenali dan merespon emosi dasar seperti senang, takut, marah, dan juga sedih. Mereka juga mulai membangun ikatan emosional dengan pengasuh mereka gitu, melalui sentuhan, suara, dan juga ekspresi wajah. Nah, kemudian ada usia sekolah atau masa anak-anak. Di tahap ini itu mereka mulai memahami dan mengontrol emosi, belajar mengekspresikan perasaan dengan kata-kata, serta mereka itu memahami konsep empati. Kemudian usia remaja atau masa remaja. Di tahap ini emosi mereka itu menjadi lebih kompleks. Munculnya dorongan kemandirian serta juga meningkatnya pemahaman terhadap perasaan orang lain dan pengaruh sosial. Nah, selanjutnya ada perkembangan moral menurut teorinya Lawrence Kohlberg. Di sini ada 3 tingkat. Pertama yaitu tingkat prakonvensional. Di sini tindakan itu didasarkan pada konsekuensi langsung seperti hadiah atau juga hukuman. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat kedua itu ada tingkat konvensional. Di tingkat ini kepatuhan pada norma sosial dan harapan masyarakat bertindak sesuai dengan aturan dan harapan lingkungan. Kemudian tingkat ketiga itu ada tingkat pasca konvensional. Di sini tindakan itu berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan, kebebasan, dan juga hak asasi manusia atau HAM meskipun bertentangan dengan aturan yang ada. Kemudian pembahasan selanjutnya itu cara mendukung perkembangan sosial, emosional, dan juga moral. Pertama, itu kita berikan contoh yang baik dalam berperilaku sosial dan bermoral, seperti bersikap jujur, adil, dan juga
penuh rasa empati. Kemudian mendorong komunikasi terbuka dengan anak dan remaja untuk memahami perasaan serta permasalahan mereka. Kemudian mengajarkan rasa empati dengan melatih anak untuk memahami perasaan orang lain dan juga berlatih berbagi serta membantu kepada sesama. Kemudian membantu mereka untuk membangun kepercayaan diri dengan cara memberikan dukungan positif dan kesempatan untuk mencoba hal baru dalam lingkungan sosial. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral melalui diskusi dan pengalaman sehari-hari, seperti membahas konsekuensi dari tindakan yang diambil, seperti itu. Nah, kesimpulannya, perkembangan sosial dan emosional dan juga moral ini itu merupakan aspek penting dalam kehidupan individu yang saling berhubungan. Jadi, dukungan dari keluarga, lingkungan, dan juga pengalaman hidup sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian yang sehat, bertanggung jawab secara sosial, dan memiliki integritas moral yang kuat gitu, dengan memahami dan mendukung perkembangan ini, sehingga individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.